Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa apabila saat ini kita dapat mengikuti ibadah secara online dalam keadaan sehat. Untuk itu mari kita bersama-sama bersyukur dengan cara mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro dan Bapak Fikarnanda Prasetyo. Jemaat dipersilakan berdiri. Sebelum memulai ibadah, mari bersama kita siapkan hati dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini adalah Minggu penutupan bulan keluarga. Dan pada saat ini kita juga bersama keluarga kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk kembali beribadah dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah ibadah penutupan bulan keluarga pada saat ini kita langsungkan dengan mengaku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun kita sudah menjalani hidup dalam berkeluarga itu dengan sebaik mungkin, tetapi juga tidak menutup kemungkinan badai, masalah akan terus ada, akan terus mengiringi dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Namun yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di balik semua itu, di balik badai itu, ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah yang hadir untuk melindungi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 440. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu.
Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sepanjang rangkaian bulan keluarga pada tahun ini atau pada bulan ini, kita diajak kembali ke tengah keluarga, mengkhususkan waktu mempererat relasi antara anggota keluarga. Harapannya kita bisa memuji nama Tuhan, merenungkan nama Tuhan, saling menguatkan melalui tuturan kisah keluarga dan saling mendoakan. Namun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu bagaimana kenyataannya? Apakah kita sungguh-sungguh menjalankannya dengan sepenuh hati kita atau karena sebuah keterpaksaan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di penghujung bulan keluarga saat ini, mari kita mengakui kesalahan kita, ketidaksanggupan kita dalam menjalankan komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh rahmat dan maha mengasih, pertama-tama kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat. Terima kasih karena telah melayakkan kami agar tetap layak di mata-Mu meski kami penuh dengan dosa. Bapa, kami sadar bahwa banyak perbuatan buruk yang telah kami perbuat, baik itu yang disengaja ataupun yang tanpa disengaja, baik kepada diri sendiri, orang lain ataupun kepadamu ya Tuhan, baik dosa kecil ataupun dosa besar, semua tidak lepas karena manusia penuh dengan keterbatasan. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau selalu mau mendampingi serta menyertai kami dalam hidup. Meski kami banyak kesalahan, Engkau masih mau membimbing kami ke jalan yang lurus dengan menyadarkan kami untuk segera melakukan pertobatan. Engkau tidak pernah lupa terhadap kami yang telah menyimpang jauh dari jalan kebenaran-Mu. Pada saat ini, kesempatan kami untuk mengakui dosa kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Berkatilah kami agar tetap berada di jalan-Mu yang benar. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni. Karena hanya Engkau-lah harapan kami. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati kami mohon agar diampuni segala kesalahan dan dosa yang pernah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dalam Yesaya 1 ayat 16-18 yang demikian, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita terima berita anugerah ini dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama memujikan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 40. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Ajaib Benar Anugerah.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjut lagi ayat yang ke-44 sampai 52, dan pembacaan ini akan dilayankan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang 31 sampai ke-33, dilanjutkan dengan ayat yang ke-44 sampai ke-52. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika pada saat ini kami boleh membangun ibadah dengan penuh sukacita. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Fikar Nandya Prasetyo dan Bapak Sony yang Saksono Putro yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berilah roh hikmat, pengertian dan pewahyuan akan firman-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan mampu untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang 31 sampai 33 yang demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai ke-52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.
Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mewujudkan Kerajaan Allah dalam Keluarga Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah panjenengan masih ingat dengan tokoh fiksi Wiro Sableng? Masih ingat mungkin yang mungkin udah sepuh-sepuh pasti tahu tokoh ini, Wiro Sableng. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan judul atau dengan lagunya, ya, dengan lagunya yang rapnya yang luar biasa, dengan lirik-lirik yang menarik, lucu. Masih ingat? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sepenggal dari liriknya yang sangat dalam tentang kehidupan manusia. Saya akan membacakannya, tidak akan saya nyanyikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam diri manusia terdapat dua unsur, ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian yang berlainan namun merupakan pasangan, dan keduanya tak dapat terpisahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari lirik itu memiliki makna bahwa hidup ini tidak hanya vertikal tetapi juga bersifat horizontal. Yang keduanya saling berkaitan. Artinya adalah bagaimana hubungan kita dengan dunia ini berpengaruh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Begitupun sebaliknya, hubungan kita dengan Tuhan juga berpengaruh bagaimana hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, telah menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa Allah tak mungkin dapat dikenali secara sepenuhnya oleh manusia. Sebabnya sederhana, bahwa manusia itu terbatas, sementara Allah tak terbatas. Manusia ada dalam wilayah duniawi yang fana, yang artinya empirik, fisik, dan juga material, sedangkan Allah ada jauh berada di singgasananya, soliter, sebagai sesuatu realitas yang transenden, yang tak terjangkau oleh panca indera manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, distensi ini antara Allah dan manusia sedemikian rupa, bahkan terpisahkan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pemahaman seperti inilah yang mewarisi dualisme berpikir ini selama berabad-abad. Dunia bahkan dilihat sebagai sesuatu yang sekuler, dunia bahkan dilihat sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang rendah, bahkan dunia dilihat sebagai sesuatu yang penuh dosa. Sedangkan Allah serba suci, serba kudus, serba ilahi, transenden dan sempurna. Keduanya tak mungkin bersatu atau saling terkait karena berbeda natur atau berbeda kodratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadar atau tidak, pemahaman semacam itu turut melahirkan melahirkan tindakan eksploitasi terhadap bumi, pengerusakan atas alam, karena dunia dipandang rendah, dunia hanya dipandang sebagai objek pemenuhan kebutuhan manusia semata. Akibatnya adalah bencana alam. Dan pemahaman seperti itu pula yang menyebabkan manusia frustasi. Dan ketika frustasi, manusia paling parah mengambil keputusan untuk bunuh diri ketika menghadapi sebuah masalah. Karena dunia ini hanya dipandang sebagai objek, bahwa dunia harus memberikan hidup yang enak. Kalau tidak enak, ya mengakhiri hidup, meninggalkan dunia ini. Kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai manusia harus menyadari bahwa kita sekarang ini hidup dalam sebuah kehidupan yang dibatasi oleh ruang dan waktu dengan segala kenyataannya, di mana gandum dan juga ilalang selalu tumbuh secara bersamaan.
Hidup di dunia ini bukan soal bagaimana kita bisa hidup enak, tetapi juga adalah bagaimana kita bisa memaknai hidup ini dalam masalah. Juga bagaimana kita memaknai hidup ini bersama Tuhan. Hidup bukannya lari dari sebuah kenyataan, tetapi merasa cukup dan bahagia dalam setiap keadaan. Kebahagiaan bukan didapat dengan hidup pasif, yang artinya hanya sekedar menunggu saja, menghindari sebuah tantangan, tetapi hidup ini soal keberanian dan perjuangan menegakkan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi usahakanlah, ya, itulah kodrat kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Harus mengupayakan segala sesuatu, harus mengusahakan segala sesuatu, termasuk dalam hal kerajaan surga. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Sebuah biji sesawi tidak akan tumbuh dengan baik jika tidak ada upaya dari manusia untuk mengolah biji sesawi itu, mengelola biji sesawi itu, merawatnya. Ragi memang dapat membuat roti mengembang, tetapi jika adonan itu tidak diolah dengan baik, maka roti pun tidak akan bisa mengembang dengan baik. Demikian pun dalam perumpamaan berikutnya, yang bagian pertama adalah kerajaan surga itu bagai harta terpendam, dan kemudian bagian kedua disebutkan bagai mutiara yang sangat berharga. Juga kita lihat bahwa pada bagian pertama orang menemukan harta terpendam, sedangkan bagian kedua seseorang pedagang mencari mutiara yang indah. Satu bersifat ditemukan dan satu lagi bersifat mencari. Meskipun memiliki sifat yang berbeda, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keduanya memiliki tanggung jawab yang besar. Keduanya memiliki pengorbanan yang besar, yaitu menjual semua apa yang dimilikinya. Artinya adalah bahwa kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah di sini adalah sebuah usaha kita untuk mencari. Carilah Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Jadikanlah ia harta yang terpendam dan mutiara yang berharga dalam hidup kita. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerajaan, yang namanya kerajaan pasti memiliki sebuah aturan atau sebuah tatanan yang berlaku. Dan ketika kerajaan surga sudah kita dapatkan, sudah ada dalam kehidupan kita, itu artinya bahwa kita harus juga wajib mengikuti peraturan perintah dari Sang Raja, yaitu pada saat ini adalah Allah. Termasuk aturan dalam hal menghadapi masalah di dunia ini. Saya kutip dari 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam ayat ini Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menghindar dari sebuah masalah. Tapi di sini Tuhan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan jalan keluar untuk menanggung sebuah masalah. Sehingga kita dapat menghadapi sebuah masalah dan Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Bukankah ini yang sering kita alami ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita sudah merasa tidak mampu dan tidak kuat, maka kita akan langsung mengambil kesimpulan bahwa tidak ada jalan keluar lagi.
menjauh dari Tuhan, dan lain sebagainya. Percayalah bahwa ibu saudara yang terkasih, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Dan kita tidak lari dari sebuah masalah, tetapi kita menghadapi sebuah masalah untuk menyelesaikannya. Karena keyakinan kita adalah bahwa Tuhan bersama dengan kita memberikan jalan keluar, mungkin seolah-olah Allah diam, tetapi pada dasarnya di situ Ia bekerja. Itulah keyakinan kita, itulah kepercayaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengutip salah satu tulisan dari Rick Warren tentang Ayub yang hidupnya berantakan, tetapi dia bisa menemukan hal-hal yang membuat dia itu bisa memuji Allah dalam keberantakannya. Yang pertama adalah bahwa Allah baik dan penuh kasih. Allah itu adalah maha kuasa. Allah melihat sampai hal terkecil, dan bahwa Allah memegang kendali, dan berikutnya bahwa Allah memiliki rencana dalam kehidupan, dan bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Itulah keyakinan kita yang seharusnya dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Wow, luar biasa Mas Fikarnanda. Saya senang sekali ketika kutipanmu tentang bukunya Rick Warren tadi ya. Ada berapa hal yang disampaikan Rick Warren tadi tentang kehidupan? Ada 6 hal, Pak. Ada 6 hal. Ya, artinya bahwa kehidupan yang dijalani oleh manusia, baik dia secara pribadi maupun dia sebagai keluarga atau sebagai persekutuan, paling tidak 6 hal tadi sangat baik ya, menjadi landasan untuk kita terus memperjuangkan hidup ini supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, khotbahnya Mas Fikarnanda saya teruskan nggih. Oke, Pak, siap. Ya, matur nuwun. Terima kasih Mas Nanda, selamat berjuang. Terima kasih, Pak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. 6 hal yang disampaikan oleh Rick Warren tadi, yang disampaikan oleh Mas Nanda sangat menarik sekali untuk mengajari kita tentang hidup yang benar-benar di bawah wewenang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, kalau kehidupan itu sendiri dikaitkan dengan kehidupan kita baik secara pribadi maupun keluarga, tentu hal-hal penting yang harus kita sadari seperti bagaimana yang tadi disampaikan oleh Rick Warren bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, Allah itu maha kuasa, Allah itu melihat kita sampai hal-hal yang terkecil, Allah itu yang memegang kendali kehidupan kita, Allah yang punya rancangan serta Allah yang menyelamatkan. Mari kita terus belajar menggunakan apa yang tadi sempat diungkapkan oleh Mas Fikarnanda dari pendapat Rick Warren, walaupun dia mengutipnya dari latar belakang kisahnya Ayub. Tetapi kita tarik ini ke arah tanggung jawab kita seperti apa yang Yesus ajarkan. Ya, dari perumpamaan tadi ada paling tidak ada 4 lah ya. Ada 5 lah, ada 5 yang paling tidak menjadi satu pembelajaran buat kita semuanya. Bagaimana kita mewujudkan keluarga yang hidupnya disertai Allah, diberkati Allah, dipulihkan Allah, Allah campur tangan di dalam kehidupan keluarga kita, dan bahkan Allah yang punya rancangan atas keluarga kita. Jadi ingat, keluarga kita itu bukan tiba-tiba ada gitu. Ya. Bahwa kita ini adalah hidup di bawah wewenang kerajaan Allah, dan rajanya siapa? Ya Yesus sendiri. Tapi kita menyadari bahwa kejadian pada pasalnya yang kedua ayat yang ke-18, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya pasangan yang sepadan. Aku, kata aku itu benar-benar menunjukkan bahwa Allah punya otoritas atas keluargamu.
Perjumpaan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, akhirnya punya anak, punya cucu, punya keluarga besar. Itu karena Allah, itu karena kehendak Allah, bukan karena karpe manusia. Sehingga kalau Rick Warren mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lah yang punya rancangan atas kehidupan rumah tangga, maka Allah pun yang juga punya rancangan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristen. Sehingga mari kita tidak menjadi orang yang pesimis. Kita harus berani optimis. Nah, mengaplikasikan aspek penting di dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus. Yang pertama, bahwa Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang biji sesawi itu, kalau saya coba menerjemahkan di dalam kehidupan, biji sesawi itu kan bisa hidup, bisa tumbuh, itu kan ya kalau dirawat ya akan menjadi lebih baik. Kalau dijaga sedemikian rupa, maka tumbuh kembangnya biji sesawi itu juga akan menjadi baik sekali. Walaupun tumbuh liar pun juga bisa saja sesawi itu tumbuh. Tetapi merawat kehidupan rumah tangga dan pada akhirnya menjadikan rumah tangga itu menjadi tempat berlindungnya seluruh anggota keluarga itu, ya, menjadi surga bagi seluruh keluarga itu. Wow, betapa indahnya keluarga kita. Karena biji sesawi itu kalau masih berupa biji ya kecil banget. Tetapi begitu sudah menjadi pohon, dia akan menjadi pohon yang besar dan menjadi tempat berlindungnya burung-burung. Mari kita berjuang, dan keluarga Kristen itu harus terus diperjuangkan. Tidak bisa kita hanya menunggu, tidak bisa kita taunya pokoknya yang penting keluargaku harus baik. Harus itu bisa saja terjadi, tetapi kalau tidak ada perjuangan dari pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, ya tidak bisa dong. Makanya kalau anggota keluarga lalu minta perlindungan ke tempat lain, mencari tempat yang lain yang lebih memuaskan diri pribadi-pribadi itu, wah itu kan menjadi satu gambaran yang, wah sayang sekali kalau keluarga Kristen justru tidak bisa menjadi tempat berlindung anggota keluarganya. Bahwa ada dinamika di situ, oke lah, yang namanya rumah tangga, keluarga, itu pasti ada dinamikanya. Kenapa? Karena di situ ada berbagai macam usia. Kalau bapaknya usianya sudah 60 misalnya, ibunya 55 misalnya, anak-anaknya usianya ada yang mungkin masih 20 atau 15 tahun. Bukankah dari tipe usia yang berbeda itu maunya berbeda, generasi yang berbeda, dan dinamika di keluarga itu juga akan bermacam-macam dan situasinya pun juga begitu sangat dinamis. Nah, kesadaran dari masing-masing individu untuk memperjuangkan supaya keluarga Kristen itu seperti yang digambarkan oleh Yesus dan menjadikan keluarga itu benar-benar seperti hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka masing-masing individu punya tanggung jawab, ya. Sing tuwek yo gak selalu harus ngeyel, sing enom juga tidak harus selalu ngeyel. Karena akan ada perjumpaan dalam relasi, dalam komunikasi untuk menemukan apa? Problem di tengah-tengah keluarga itu. Beda generasi kok. Ya, beda cara pandang, beda cara berpikir, beda pengaruh dari teknologi yang masuk di dalam pikiran dan kehidupan masing-masing individu tadi. Makanya perjumpaan itu menjadi sangat penting. Supaya kita benar-benar berani memperjuangkan untuk menjadikan keluarga kita itu menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarga itu sendiri. Yang kedua, kalau digambarkan bahwa hal kerajaan surga itu seperti ragi, apa fungsi ragi? Untuk membuat adonan kue itu mengembang dan akan jadi kue yang enak. Maka kehadiran keluarga Kristen, kehadiran pribadi-pribadi Kristen di keluarga itu, mari kita berusaha untuk terus jadi berkat. Kalau masing-masing sakarepku sih, masing-masing terserah aku sih, nggak bisa. Karena ini keluarga.
Nah, keluarga ini harus dibentuk dari kemampuan dan kemauan kita untuk menjadikan keluarga kita itu bahagia. Yang ketiga, hal kerajaan surga itu digambarkan seperti orang yang menemukan harta karun. Dia menutup kembali harta itu, lalu dia pergi, dia berusaha untuk mencari duit guna membeli ladang itu. Artinya apa? Betapa mahalnya keluarga itu. Mahal. Nilainya bukan sekitar ratusan juta. Keluarga itu nilainya tidak sekedar miliar, tidak. Tapi tidak ternilai betapa mahalnya. Kenapa dikatakan mahal? Karena di tempat keluarga itu ada, disitulah generasi itu dibentuk. Dan generasi yang dibentuk itu untuk tujuan apa? Untuk tujuan yang akan datang, bukan hanya untuk masa kini. Mari kita ingat kalau generasi sekarang ini, kalau saya boleh menggambarkan generasi corona, coba. Generasi corona, karena dia hidup dari ketakutan, dia hidup dari situasi yang serba dibatasi, karena memang itu sudah menjadi protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Maka generasi ini akan menjadi pribadi-pribadi yang kalau dia benar-benar tangguh bisa melalui situasi ini, dia akan bisa menyambut hari esok. Kesulitan hari ini jangan dijadikan alasan kita untuk gagal. Kesulitan hari ini jangan dijadikan kita untuk malas. Kesulitan hari ini jadikan sebagai alat untuk kita bisa menyambut masa depan. Ketika kita tangguh, kita bisa melewati hari ini, maka kita akan bisa menyambut esok. Yang keempat, kalau hal kerajaan surga ibaratkan seperti orang sedang berusaha untuk mencari mutiara dan dia berjuang untuk mendapatkannya, maka situasi itu bahagia, dipenuhi dengan ketentraman dan lain sebagainya. Dalam kehidupan keluarga itu tidak statis, Bapak Ibu, dinamis. Yang namanya keluarga ya jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Ada dinamika di situ. Kadang bisa sabar, kadang tidak sabar, kadang bisa marah, kadang marahnya benar-benar luar biasa. Ada dinamika di situ. Kadang punya duit, kadang lebih banyak tidak punya duit begitu. Dan kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Ada dinamika di situ. Sehingga berjuanglah. Berjuanglah dengan tiada henti, berjuanglah. Rebut kebahagiaan keluarga itu. Bangun kebahagiaan keluarga itu. Karena kebahagiaan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kalau kita tidak berani berjuang dan memperjuangkan seperti kita berjuang mencari mutiara. Dan yang terakhir, kalau digambarkan hal kerajaan Allah itu seperti pukat, maka apa fungsi pukat? Untuk menangkap ikan. Setelah itu diapakan ikan? Ya dipilih. Yang baik akan dibawa oleh nelayan, yang tidak baik bisa jadi dibuang. Ini loh keluarga. Keluarga adalah tempat untuk menampi anggota-anggotanya, keluarga tempat untuk mendidik anggota-anggotanya, dan keluarga menjadi alat Tuhan supaya pribadi-pribadi di keluarga itu akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang handal dan pribadi-pribadi yang tidak gampang menyerah. Pribadi-pribadi yang tidak gampang mengeluh. Pribadi-pribadi yang berani menanggung segala kemungkinan dan kesulitan. Pribadi-pribadi yang tidak pernah melihat kesulitan itu sebagai persoalan yang menghambat. Kenapa? Karena dia yakin bahwa melalui kesulitan itu justru manusia itu dijadikan pinter oleh Tuhan. Mari kita sadari itu semua. Dan yang paling penting adalah mari kita dasari keluarga itu dengan menghadirkan Tuhan sang pemilik kerajaan itu.
Yesus sang pemilik kerajaan itu. Saya diingatkan Kidung Jemaat 451 Bapak Ibu. Saya akan coba nyanyikan pada bait 1 saja, ya. Saya akan nyanyikan bait 1 saja. Bila Yesus berada, gitu. Yuk. Ayo yang bisa nyanyikan coba. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Mari Bapak Ibu, sedulur-sedulurku, anak-anakku, yangkung yang uti, mari kita wujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Walau di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini. Supaya kita bisa membentuk generasi yang handal di tengah kesulitan. Dia menjadi orang-orang yang tidak pernah menyerah karena kesulitan itu. Sambut masa depanmu dengan Tuhan dan bersama Yesus. Pasti bisa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Mari kita akan sambut dengan kita bersama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 451. Kita akan pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan duduk kembali. Mari kita satu hati dan kita akan masuk di dalam syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu, untuk anugerah penyertaan-Mu atas kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur supaya keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang terus berani memperjuangkan dan menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kami dan juga bagi sesama. Kami menyadari bahwa kami berada pada lingkup keluarga yang memiliki karakter berbeda, struktur usia yang berbeda, memiliki keinginan dan harapan yang kadang berbeda. Tetapi kami harus mewujudkan keluarga yang senantiasa menjadi berkat dan keluarga yang senantiasa bersandar pada kasih dan kuasa Allah. Maka mampukan kami untuk terus memperjuangkan kebaikan di tengah-tengah keluarga kami, dan setiap anggota keluarga memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan keluarganya semakin merasakan kehadiran Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap kami dipenuhi oleh berbagai macam harap, tetapi kadang di tengah keluarga ada berbagai macam keinginan-keinginan, baik dari anak, dari orang tua, dari saudara, dari suami, dari istri, yang ketika dipertemukan bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan persoalan baru. Maka di tengah-tengah kami mengakhiri bulan keluarga ini, biarlah kami senantiasa mengingatkan kembali atas keluarga-keluarga kami, supaya kami tetap menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami selalu akan sanggup menghadapi tantangan, kami akan selalu sanggup menghadapi rintangan, dan setiap hambatan apapun, kasih setia Tuhan tiada pernah berhenti hadir atas kami. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, baik yang mengalami sakit secara umum maupun yang sedang terkena COVID-19. Kami yakin bahwa di tengah-tengah situasi yang saat ini kami hadapi, kami hanya percaya dan mengandalkan Tuhan. Walaupun secara medis belum ditemukan obat maupun vaksin, tetapi Tuhan pasti menyediakan hal-hal baik, obat, dan juga sarana apapun yang boleh menjadi sarana bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik sakit secara umum maupun yang sedang terkena wabah virus corona. Terima kasih ya Bapakku, berkati gerejamu, Gereja Kristen Jawa Wetan secara umum dan secara khusus yang ada di GKJW Jemaat Jember, supaya kami tetap senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 dan upaya dari tim gugus tugas, demikian juga majelis jemaat untuk melaksanakan ibadah offline. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang membersamai, dan semua persiapan yang kami lakukan selalu dalam terang kasih dan penyertaan Tuhan. Sedangkan ibadah yang masih harus kami lakukan secara online, Tuhan selalu akan membersamai tim multimedia dan seluruh anggota majelis
warga jemaat yang ikut mengambil bagian di dalam mengikuti ibadah secara online, demikian juga semua pelayan-pelayanmu yang mengambil bagian di tengah pelayanan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang merindukan pekerjaan, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan momongan, yang mendambakan terjadi pemulihan di tengah-tengah konflik di keluarganya, dan yang sedang menghadapi berbagai macam masalah baik pribadi maupun keluarganya. Engkau selalu hadir membersamai setiap langkah kehidupan kami semuanya. Bangsa ini di tengah mengalami pandemi COVID-19. Ada berbagai macam tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah di negeri kami yang tercinta Indonesia. Presiden Joko Widodo bersama seluruh menteri dan juga pihak-pihak yang terkait yang berusaha, yang berjuang untuk menjaga kondisi perekonomian yang sedang mengalami situasi karut marut karena pandemi ini. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Nyatakan kuasa-Mu dan campur tangan kiranya atas perkara-perkara yang tengah dihadapi oleh negeri ini Tuhan. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh komponen bangsa di dalam memperjuangkan situasi menjadi lebih baik. Dan bahkan ketika kami harus belajar berdamai dengan kondisi COVID ini, karena kenyataannya virus tidak akan pernah bisa pergi dari sekitar kami. Tetapi kami dimampukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih bertanggung jawab. Dan kemampuan kami di dalam menjaga diri dan juga menjaga sesama kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Dan bila pada saat ini Tuhan, kami tidak akan tetap di sini, kami mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu dan seluruh tanggung jawab yang harus kami emban dalam pelaksanaan tugas hidup kami selanjutnya, baik gereja-Mu, tim gugus tugas, para dokter, perawat, dan semua yang mengambil bagian untuk membawa kehidupan menjadi lebih baik. Tuhan yang selalu membersamai dan memberkati. Dan kami akan undur untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhanku, ya Allahku, lindungilah kami dan setiap langkah kami. Biarlah Engkau hadir membersamai kami dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan minggu kita pada saat ini yang akan dilayani oleh anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan, yang diiringi dan didasari dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 2. Dengan judul, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padam
mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyerahkan persembahan sebagai ucapan syukur. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, sehingga menjadi dupa-dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini, dan berkati pula tangan-tangan yang sudah menyerahkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri peribadahan kita pada saat ini dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 424 pada bait 1 dan kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Itulah kehendak Yesus, aku bersinar terus. Baik, undurlah dari peribadahan ini dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikir dan kekuatanmu, senantiasa akan menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Baik, terima kasih dan kita akan bersama-sama undur. Gusti berkahi panjenengan semuanya.
Matur nuwun.